Ke Saung Langit TV spesial Ramadan. Jelegar, jeleger, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Mudah-mudahan sahabat Saung Langit semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji tema, di mana tema ini yang sangat ditunggu, waktu yang sangat ditunggu oleh semua umat Islam di dalam bulan suci Ramadan, yang biasanya menurut hujjah para ulama itu akan ada di waktu-waktu ganjil menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan seperti biasa, kali ini saya ditemani dengan sahabat saya dan sahabat Saung Langit, Kang Bana. Tidak asing lagi tentunya untuk sahabat Saung Langit, dan alhamdulillah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendampingi saya dalam memberikan kajian-kajian yang tentunya insya Allah bisa mencerahkan sahabat-sahabat Saung Langit semua. Di season kali ini, Kang Bana, saya ingin coba menanyakan apa itu Lailatul Qadar. Berawal dari mana sih Lailatul Qadar itu? Sebelum kita masuk ke dalam kajian yang lebih dalam tentang Lailatul Qadar itu sendiri, ada cerita apa asbabun nuzul dari Lailatul Qadar ini sendiri? Ya, kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, tentu yang menjadi rujukan yang paling utama adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, itu awalnya sebetulnya Kanjeng Nabi sedang menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa dahulu itu ada laki-laki di zaman Bani Israel itu beliau itu orang yang sangat kuat sekali, usianya juga sampai ribuan tahun, dan itu fenomenal. Dalam arti fenomenal begini, jadi beliau ini sampai yang namanya berjihad itu 1000 bulan. Berjihad 1000 bulan itu pagi dia berjihad sampai sore, maghrib lah. Dari maghrib sampai pagi lagi itu dia melaksanakan ibadah. Jangka waktunya sampai 1000 bulan namanya. Nah, sahabatnya pada tercengang tuh, merasa takjub. Ini kok dahsyat sekali, luar biasa. Sampai akhirnya agak sedikit cemburu ke Syria, ingin mendapatkan juga. Kita umat Nabi Muhammad kan nggak sepanjang itu usianya. Nah, karena sebab itu lalu kemudian turun ayat itu bahwa umat Nabi Muhammad juga bisa memperoleh kedudukan yang lebih baik. Bahasanya kan lebih baik, karena khairum min alfi syahr itu lebih baik daripada 1000 bulan itu sendiri. Dari 1000 bulan yang dimaksud itu adalah ya orang yang Bani Israel itu yang melakukan jihad selama 1000 bulan dan juga melaksanakan malamnya ibadah 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada amalan orang Bani Israel. Itu rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad tentunya, Bang Bijay. Sebuah keistimewaan tersendiri lah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ini ya. Nah,
Lalu setelah tadi diceritakan tentang asbabun nuzul dari awalnya Lailatul Qadar itu sehingga Rasulullah sendiri memberikan keistimewaan kepada umatnya. Apa sih Lailatul Qadar itu? Kalau di dalam penjelasan tafsir ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam ketika pertama kali diturunkannya Al-Quran. Nah, yang jadi persoalan Al-Quran itu kan kita tahu bahwa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, yang jadi pertanyaan kapan nih? Semenjak kapan? Yang namanya Al-Quran turun itu. Nah, makanya para ulama itu mendefinisikan pertama kali Al-Quran itu turun di Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Jadi turunnya satu kitab ke Baitul Izzah itu sendiri, lalu kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad inilah ya kemudian 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, ini makanya menjadi istimewa karena turunnya Al-Quran tadi. Kenapa menjadi istimewa? Karena memang ya siapa yang tidak tahu Al-Quran kan dulu menjadi rujukan untuk zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun, dan itu menjadi sesuatu yang paling istimewa karena Al-Quran yang kita tahu ini adalah merupakan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dan yang paling istimewa mukjizat kanjeng Nabi itu ya Al-Quran. Kalau sesungguhnya mukjizatnya itu tidak kehitungan, tidak terhitung, tapi yang paling istimewa adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya Lailatul Qadar itu ya termasuk akhirnya menjadi sebuah perintah dari Nabi Muhammad kepada para umatnya itu untuk mencari Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa sampai kemudian untuk mencari ini? Karena ya tadi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Nah, pertanyaannya, Kang, apakah semua umat Islam itu mendapatkan Lailatul Qadar? Tentunya nggak semuanya ya, karena yang namanya orang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus mempersiapkan diri tentunya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Nah, ini yang harus dibahas. Jadi kalau berbicara kajian dari awal seluruhnya itu beberapa bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau diibaratkan yang namanya Rajab itu kan bulan dimana kemudian penanam. Sya'ban itu bulan kemudian bagaimana seseorang itu memupuk, merawat sawah ya. Dan bulan Ramadan ini panen. Nah, puncak panennya itu ya di Lailatul Qadar itu sendiri. Maka dari Rajab, Sya'ban, Ramadan ini sangat berhubungan sekali tentunya. Tetapi ya tetap tidak menutup kemungkinan yang namanya karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Siapapun itu orangnya yang ketika pada malam Lailatul Qadar itu tidak bermaksiat saja, itu sih dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi catatannya cuma satu sebetulnya, tidak bermaksiat di malam itu. Nah, kapan malam Lailatul Qadar? Para ulama sepakat di tanggal ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Berarti kan 21, 23, 25, 27, 29, cuma 5 hari. Artinya ketika 5 hari ini tidak bermaksiat, bisa dipastikan orang Islam akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi sesungguhnya tidak dibikin rumit ya. Artinya kadang-kadang kan kita mempersepsikan Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, mendapatkan karunia yang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa bahwa diri kita ini pantas atau tidak ya mendapatkan Lailatul Qadar.
Atau jangan-jangan kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar nih, seperti Jadi itu. sudah pesimis Sudah duluan ya. pesimis duluan. Maka ya jangan pesimis lah. Kita kan mempunyai hak yang sama, sama-sama umat Islam, sama-sama mendapatkan karunia dari Allah. Dan siapapun di antara kita yang betul-betul hatinya ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri dengan sebuah kesungguhan yang ada di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dia agar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, terlepas tadi yang sudah dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan tidak bermaksiat. Pada saat diturunkan Lailatul Qadar itu sendiri di hari-hari terakhir Ramadan. Apalagi anjuran yang Rasulullah anjurkan kepada umatnya untuk mendapatkan itu kan? Jadi fokusnya sih bagaimana kemudian di malam-malam Lailatul Qadar yang ditentukan itu sesungguhnya bagaimana umat itu dalam posisi dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya isilah dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kegiatan-kegiatan beribadah itu kan banyak sekali. Ada yang memfokuskan untuk membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan hitungan yang entah sekuat tenaganya ya Al-Quran. Ada yang menghidupkan malamnya itu dengan qiyamul lail, yang Ramadan, yang mulai melakukan sholat sunnah di malam itu, baik sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud itu sendiri. Nah, itu dilakukan oleh dianjurkan juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sebetulnya prinsipnya sih mengisi dengan nilai-nilai ibadah, apapun itu bentuknya. Bisa zikir misalkan, kita wiridan di Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar itu dari beberapa jam saja misalkan, itu ketika sudah mendapatkan ya sudah mendapatkan, walaupun memang kapasitas mendapatkan itu ya berbeda-beda, kualitasnya kan begitu, ada yang banyak, ada yang setengah, ada yang sedikit mungkin kan. Kadarnya berbeda pastinya. Kadarnya begitu, seperti itu. Berarti Lailatul Qadar ini bisa didapatkan oleh siapapun. Dan tentunya seperti yang tadi dijelaskan, kalau saya tangkap dari penjelasan Kang Bana tadi, memaksimalkan ibadah-ibadah makdoh dan dibarengi dengan ibadah-ibadah ghairu makdoh, tentunya dengan zikir tadi ya. Apa ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun secara awam, secara saya orang awam itu apa sih ciri-cirinya gitu? Kalau secara ciri-ciri itu sebetulnya banyak ya. Ada yang merasakan ciri-ciri itu, ada juga yang tidak sebetulnya. Artinya ketika tidak mendapatkan ciri-ciri itu, tidak juga dikatakan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi dengan berbagai macam kisah, cerita-cerita atau penjelasan dari Kanjeng Nabi itu sendiri, bahwa Lailatul Qadar itu sebuah malam yang begitu istimewa. Kenapa? Karena di sana fenomena alam itu ada sebuah kedahsyatan. Walaupun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terang, bercahaya sampai dengan pagi harinya, cahayanya itu ya sampai kemudian fajar nyingsing sampai kemudian siangnya juga tetap cerah gitu. Itu cahaya. Ada lagi yang kemudian merasakan memang fenomena spiritual. Ada yang melihat percakapan malaikat gitu ya. Itu sampai ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang tanazzalul malaikatu waruhu fi hadini rabbihim. Jadi di Lailatul Qadar itu ar-ruh itu kan malaikat Jibril dan ribuan tahya yang tahu jumlahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para malaikat turun di bumi itu dalam rangka untuk memberkahi orang-orang yang mencari Lailatul Qadar itu sendiri.
Maka orang-orang yang ketika dianugerahi misalkan ada perasaan merinding, ada perasaan terenyuh, kemudian dia sampai menangis, kemudian ada sebuah kedahsyatan dalam hatinya, itu fenomena-fenomena spiritual yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Tetapi secara inti sebetulnya, walaupun misalkan tidak mendapatkan ciri-ciri yang semacam itu, ketika ada sebuah rasa untuk melakukan sebuah kesadaran lebih untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cirinya sendiri. Ini lebih istiqomah, ini lebih bersemangat dalam melakukan ibadah, lebih pengen mensucikan diri, itu ciri juga orang-orang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada perubahan yang drastis lah. Makanya di Lailatul Qadar itu, Bang Bijay, orang ketika mendapatkan Lailatul Qadar di malam hari Lailatul Qadar itu, ini akan menentukan sekali dalam kurun waktu 1 tahun ke depan sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya. Kenapa? Karena pancarannya itu sampai 1 tahun gitu. Jadi keistiqomahannya lah, kalau misalkan parameternya adalah keistiqomahannya, 1 tahun berikutnya itu ya dia istiqomah dalam urusan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya bisa dikatakan ini menjadi sebuah tantangan bagi umat kanjeng Nabi, dapat tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah gitu. Kalau dapatnya ini anugerah yang begitu luar biasa dari Allah. Kalau misalkan tidak dapat, jadi akan merasa rugi. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan khair min alfi syahr tadi. Nah, simpel sebetulnya tadi, tidak bermaksiat itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi itu salah satu kuncinya sahabat. Kita jaga di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kita harus betul-betul menjaga laku lampah kita, perbuatan kita, dan tentunya memaksimalkan ibadah-ibadah mahdhah yang dibarengi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Nah itu pandangan secara umum tentunya tadi. Betul. Ini saya ingin coba menanyakan nih dari pribadi saya sendiri nih Kang Bana. Tahu nih pertanyaannya bener apa enggak nih? Nah, iya. Ya terkadang pertanyaan itu karena salah juga, salah nanya gitu loh. Nah, untuk pandangan para ulama-ulama mutasawuf sendiri secara khusus, makna dari Lailatul Qadar itu apa sebetulnya? Antara berbicara dengan hakikat dan juga secara prinsip apa itu Lailatul Qadar, ini sesungguhnya ada perbedaan. Ada perbedaan cara memandang Lailatul Qadar. Contoh misalkan Imam Ibrahim bin Adham itu pernah salah satu daripada sahabatnya itu mengajak untuk mencari Lailatul Qadar di Madinah. Wahai Imam, ayo kita ke Madinah untuk mencari Lailatul Qadar. Tentunya ketika di Madinah itu kita akan pasti mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi apa jawaban Imam Ibrahim bin Adham ini? Kamu beribadah di sini, niscaya kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini maknanya apa sebetulnya yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham ini? Bahwa sesungguhnya yang namanya Lailatul Qadar itu satu, itu didapatkan di mana saja sesungguhnya. Gak mesti di tempat-tempat yang dimuliakan. Ya kalau di tempat-tempat yang dimuliakan ya lebih baik lagi. Dan mungkin di Saung Langit sendiri ini bisa tentunya. Bisa sangat terjadi. Luar biasa. Mudah-mudahan Amin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Saung Langit di sini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini cara pandangnya kan akhirnya, oh ternyata orang-orang tasawuf itu berbeda dengan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu betul-betul mencari Lailatul Qadar, orang-orang tasawuf sudah terbiasa dengan ibadah, berzikir sudah ada di dalam hati, tingkah laku, ucapan, perbuatan mereka sudah mutasawwifin namanya juga kan, orang-orang yang sudah bersih. Artinya orang-orang yang semacam itu sudah pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar, begitu. Tanpa dikejar juga ya Lailatul Qadar. Bahkan ya setiap harinya juga merasakan Lailatul Qadar ya. Artinya rasa semangat Lailatul Qadar itu ya
dimanapun dan kapanpun, tidak terkait dengan 10 hari yang terakhir tadi, begitu. Nah, ini bukan hakikat ya, artinya bukan hakikat tuh. Memang Lailatul Qadar itu sendiri diturunkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Tapi nuansa atau rasa daripada Lailatul Qadar bagi orang-orang mutasawwifin itu ya setiap harinya tentunya. Fi kulli waktu wahin, ya mereka kan bisa dikatakan musyahad, selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dahsyat ya kalau mereka beliau-beliau yang tergolong mutasawwifin ini. Makanya ya kalau berbicaranya mutasawwifin jauh ya. Nah, kalau kita ya sudah tadilah, misalkan terawih, sholat isya dengan berjamaah, terawih, kemudian jamaah juga di waktu subuh, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Cukup itu, artinya sesimpel itu. 5 hari saja ya kan di tanggal-tanggal ganjil, terawih dengan sholat isya berjamaah, subuh juga berjamaah, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu sesederhana itu sebetulnya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang orang merasa sudah minder dulu ya, untuk saya dapat Lailatul Qadar, enggak ya, udahlah, yang penting saya berusaha baik dan sudah cukup. Nah, ini terkadang seperti itu. Tapi yang jelas ya, termasuk yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, rumusan hari-hari ganjil ya di hari terakhir bulan Ramadan itu memang dibocorkan rahasia itu oleh Rasulullah, atau itu hujah ulama? Ya, kalau fenomena mendapatkan Lailatul Qadar di ganjil itu sesungguhnya awalnya dari Rasulullah. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu di ganjil, nah, di waktu-waktu yang ganjil. Lalu kemudian beberapa orang-orang yang ahli zikir, ahli mutasawwifin, itu merasakan kapan sih Lailatul Qadar gitu. Ada yang mendapatkan di 21, ada yang di 23-nya, ada yang di 25-nya, ada yang di 27, ada yang di 29-nya. Malah Imam Ghazali itu sangat jelas sekali ya, ketika misalkan puasa awalnya itu hari apa, ya, maka Lailatul Qadar di tanggal sekian. Nah, itu sangat jelas. Sampai punya rumusan detail seperti itu kan sesuai dengan pengalaman yang terjadi oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Nah, imam-imam yang lain juga memiliki pengalaman yang sama seperti itu. Jadi kalau himbauan dari Kanjeng Nabi, carilah yang ganjil seperti itu. Makanya ada anjuran itikaf di 10 hari terakhir itu ya. Salah satunya untuk meraih Lailatul Qadar itu sendiri. Betul. Jadi itikaf itu salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi pada malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah itikaf di masjid. Makanya kalau sudah mulai 10 hari terakhir itu masjid ramai, banyak orang yang itikaf di sana. Tapi orang-orang mutasawwifin ya biasa aja, dalam arti biasa aja karena mereka sudah biasa melakukan hal-hal yang semacam itu. Seperti itu. Lalu apa kalau misalkan ini himbauan nih untuk saya pribadi ataupun sahabat-sahabat Saung Langit yang setia menonton konten Saung Langit ini, apa sih amalan yang bagus pada saat kita melakukan itikaf di 10 hari terakhir ini? Kalau itikaf secara syariat itu kan sebetulnya dia berniat ketika berdiam di masjid walaupun sesaat. Yang penting dia niat itikaf di masjid. Setelah itu dia pengen berzikir, pengen membaca Al-Quran, pengen sholat, apapun bentuknya silakan saja, dibebaskan. Dalam arti niat itikaf di masjid itu sudah cukup. Artinya ketika misalkan masuk di masjid kemudian saya sudah niat itikaf dan akhirnya di situ merenung tentang ciptaan Allah, merenung tentang muhasabah, merenung tentang apa yang akan dilakukan pada hari-hari berikutnya, itu pun ya termasuk itikaf di sana.
Jadi secara prinsip ya itikaf gitu. Pengen modelnya apa saja silakan. Sesuai dengan anjuran-anjuran Iya. para guru-gurunya Ada mungkin. yang difokuskan untuk berdoa terus, karena Lailatul Qadar itu ya doa pasti diijabah. Masya Allah. Dan di antara ciri juga bahwa orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia yakin bahwa doanya pasti diterima sama Allah dan pasti dikabulkan. Itu ciri. Tapi kalau misalkan saya ragu nih, ya, doanya saya diterima atau enggak nih, nah itu belum pasti. Jadi ciri juga adalah dia yakin bahwa doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikabulkan. Ini hari yang sangat atau waktu yang sangat ditunggu sekali oleh umat Islam khususnya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan tentunya seperti yang tadi Kang Bana jelaskan bahwa Ramadan ini atau Lailatul Qadar ini bukan semata-mata dikejar pada saat menjelang atau memasuki bulan Ramadan itu sendiri, tapi dipersiapkan beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga pada saat Ramadan ini mungkin simpelnya kita sudah terbiasa dengan amalia-amalia dan mengistiqomahkan amalia-amalia itu tentunya gitu ya Kang Bana. Jadi dari Rajab itu ya kita sudah mempersiapkan diri, menanam. Bagaimana sih konsep menanam ketika bulan Rajab? Makanya kan ada puasa juga di Rajab. Di Rajab itu ada puasa, ada yang 1 hari sampai 10 hari Rajab gitu. Macam-macam lah. Intinya di bulan Rajab itu mempersiapkan diri dalam rangka untuk mempersiapkan puasa. Sya'ban sendiri kan Nabi itu sampai hampir full 1 bulan Sya'ban itu kan Nabi sudah berpuasa. Iya. Malah sahabat itu pada aneh, kenapa sih Kanjeng Nabi kok sampai berpuasa full di bulan Sya'ban ya? Nah, beliau itu menjelaskan bahwa karena di bulan Sya'ban ini itu adalah masa di mana kemudian kita mempersiapkan diri untuk menjemput yang disebut dengan Ramadan. Karena spare waktu 3 bulan itu sebetulnya menentukan. Kenapa menentukan 1 bulan di bulan Rajab kemudian Sya'ban? Kalau Rajab Sya'ban ini adalah waktu di mana kemudian dia sudah membiasakan diri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan itu malah puncaknya. Kenapa? Karena memanen. Kenapa disebut memanen? Karena memang nilai ibadah di bulan Ramadan itu kan berbeda ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Nah, bisa sampai 70 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Ini kan dahsyat gitu. Maka harus dipersiapkan di Rajab, Sya'ban, lalu kemudian puasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Cuman ya kalau misalkan memang Rajab Sya'ban ini sudah kelewat gitu kan ya, ya sudah ini puasa nggak apa-apa, nggak masalah. Ada kesempatan yang Masih Allah masih memberikan ada. kesempatan kepada setiap kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Tetapi tentunya akan berbeda dengan orang yang persiapannya itu dari Rajab Sya'ban gitu. Ketika puasa ya dahsyat. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu di Ramadan itu ya mereka banyak yang kemudian memfokuskan diri untuk sholat. Ada yang baca Al-Quran gitu kan, sampai hatam berkali-kali. Karena ada yang sampai sebulan itu dia menghatamkan 40 kali 40 kali hatam hatam 10 kali 40 kali dalam sebulan. Itu kan baca Qurannya seperti apa, sudah khariqul adat mungkin. Kalau berbicara khariqul adat, kalau kayak Sayyidina Utsman bin Affan misalkan, beliau ini adalah orang yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Jadi kalau sholat maghrib itu walaupun cuma 3 rakaat hatam Quran itu. Bacanya gimana? Itu sudah khariqul adat. Itu ada di kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi Bantan. Itu ada keterangan seperti itu. Nah, makanya kalau sudah khariqul adat sih berbeda kan gitu, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi untuk Lailatul Qadar itu sendiri ya, posisi kita sekarang seperti apa? Ya sudah, jalani saja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita punya. Ya sudah,
kita kejar oleh Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar, ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan saya sahabat Saung Langit mendapatkan kesempatan itu ya Kang Bana ya. Amin, amin. Doakan kami Kang Bana, doakan. Amin, sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan kita semua mendapat Sehingga Lailatul Qadar. Saya dan sahabat-sahabat Saung Langit ini bisa kedepannya bisa terus memperbaiki diri menjadi baik dan terus menjadi baik ya, sangat 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 luar biasa Ramadan ini. Banyak hal yang kita tentunya, terutama Saung Langit ini sendiri, ini sebuah berkah karena berjalannya podcast ini dan giroh dari semua giroh atau semangat sahabat-sahabat Saung Langit ini justru muncul di awal-awal Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ini pertanda, Amin, amin. pertanda yang baik untuk saya dan sahabat-sahabat Saung Langit semua, Saya juga ya. diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya lah Kang Bana, insya Allah. Insya Allah. Tentunya kalau kita berbicara dari sisi ulama-ulama tasawuf, seperti halnya Syekh Habil Hasan Asadili itu sendiri, pendiri Thariqah Syadziliyah, yang konon menurut hikayat beliau itu selalu mendapatkan kesempatan atau diberi menemukan waktu Lailatul Qadar, sehingga beliau juga salah satu dengan hujah-hujahnya mengeluarkan rumus-rumus datangnya waktu Lailatul Qadar. Betul tidak seperti itu? Ya pastilah, sudah dipastikan karena orang-orang yang dikatakan sebagai min jumlatil auliya, mereka ini pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Ya itu pasti. Kenapa saya bisa katakan pasti? Karena mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul suci, zahiran dan batinan. Artinya secara kondisi kejiwaan mereka sudah suci, sudah bersih, tingkah lakunya sudah bersih. Artinya tidak ada ruang lagi untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, justru kita ini yang punya masalah banyak kan dalam urusan itu. Makanya intinya sebetulnya proses bagaimana kemudian penyucian jiwa dalam Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa harus disucikan jiwanya? Untuk membersihkan tempat, membersihkan wadah, agar ketika betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar ini, kita sudah siap, gitu. Sudah siap merasakan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyat, sehingga ketika mendapatkan itu ya betul-betul dirasakan dalam kehidupannya. Sebab begini, yang namanya Lailatul Qadar itu, Lailah itu kan malam, Al-Qadar itu qadar. Qadar itu takdir. Ya kan? Takdir itu apa sih? Sesuatu yang nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan nasib daripada seseorang 1 tahun berikutnya. Nah, makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena inilah yang menentukan kita. Sampai-sampai kemudian Allah menugaskan para malaikat turun semua di bumi. Sampai-sampai nih, yang namanya jarum kalau misalkan dijatuhkan di bumi itu nggak bisa jatuh di tanah. Saking penuhnya malaikat yang turun di bumi. Makanya nuansa yang dirasakan ketika Lailatul Qadar itu ya begitu dahsyat. Orang-orang yang bisa merasakan itu ya. Jadi kayak merinding yang begitu dahsyat. Apa sih merinding itu? Merinding itu karena getaran ruhani yang dirasakan oleh dia. Karena saking bersihnya ruhani, lalu kemudian bisa merasakan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Kalau berbicara ruhani, maka orang-orang yang semacam itu akan masuk ke alam ruhani. Ketika masuk ke alam ruhani, kayak semacam malaikat, kemudian obrolan-obrolan tentang malaikat, itu bisa didengarkan. Dan itu min jumlatil auliya, itu sangat sering sekali mendengarkan obrolan-obrolan yang yang disampaikan oleh para malaikat itu sendiri.
Jadi bukan hanya di Lailatul Qadar bahkan mereka ini. Nah, ini yang harus menjadi sebuah pemahaman kita bersama, bahwa ternyata Lailatul Qadar ini adalah malam di mana kemudian Allah menentukan takdir seseorang itu sendiri. Makanya harus dipersiapkan benar. 1 tahun itu lama, maka harus dipersiapkan di Lailatul Qadar itu sendiri. Kalau sudah siap dan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, 1 tahun berikut itu beres semua sebetulnya. Tetapi kalau ketika misalkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, nggak tahu 1 tahun ke depan dia akan mendapatkan seperti apa, ujian yang seperti apa, atau musibah yang bagaimana. Tapi kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apapun persoalannya, itu karena memang kasih sayang Allah kepada dia, dan tentunya dia akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada dirinya di kehidupan dunia ini. Seperti itu, Bang Wijaya. Saya apa ya, terenyuh hati saya itu terenyuh. Ya Allah, apa, saya nggak bisa berkata-kata ini, Kang. Saya nggak bisa berkata-kata ini. Ya Ya, Allah. memang dahsyat ya kalau Lailatul Qadar itu. Apalagi min jumlatil auliya, mereka ya pasti ya dalam nuansa yang musyahad. Bahkan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang tadinya bukan min jumlatil auliya saja, ketika Allah bukakan anugerah untuk bisa merasakan Lailatul Qadar itu sendiri, maka dia akan merasakan nuansa musyahadah juga, merasakan nuansa musyahadah. Artinya dia duduk, dia berdiri, dia berjalan, dia berbaring, dia sedang melakukan apapun, musyahadah. Nuansanya musyahadah. Sampai begitu dahsyatnya. Artinya memang ini anugerahnya, ini anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman lagi-lagi karena kita ini manusia yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya mengejar itu menjadi sebuah syarat, menjadi sebuah kehausan bagi manusia itu sendiri. Kanjeng Nabi sudah menjelaskan seperti apa seharusnya dilakukan ketika malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kita mau tidak untuk membangun, menghidupkan di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kalau kita nuansa hatinya biasa-biasa saja, tidak akan dihidupkan oleh kita. Artinya tidak ada bedanya mana tanggal yang genap, mana tanggal yang ganjil, itu ya biasa saja. Bahkan tidak terfikirkan ini ganjil atau genap, ya nggak tahu ya. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Nah, maka itu dari hal-hal yang sederhana saja. Nah, tadi misalkan, ya sudah, yang penting tidak bermaksiat itu sudah cukup. Nah, bahasa cukup itu kan bahasa minimal. Ya sudah, kalau tidak bisa untuk sampai ke arah sana, ambillah yang minimal. Tidak bermaksiat di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Itu adalah keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika orang tidak bermaksiat kan dia mendapatkan pahala karena tidak maksiat. Tidak maksiat. Kang Bana, saya ingin di akhir season kita hari ini Kang Bana memberikan himbauan dan saran khususnya untuk saya dan umumnya untuk sahabat Saung Langit yang menonton dan menyaksikan konten kita kali ini, sehingga ada hal yang bisa membangkitkan kita untuk mengejar dan mencapai Lailatul Qadar itu sendiri. Dan saya ingin malam ini juga Kang Bana membaca doa, mendoakan kami semua di sini, mendoakan sahabat Saung Langit, sehingga dengan mudah-mudahan dengan wasilah doa itu Allah atau para malaikatnya Allah mengaminkan dan menyampaikan doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sedikit ingin saya sampaikan lagi terkait dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa sih kemudian Allah namanya Lailatul Qadar itu malam, bukan siang hari? Siang hari. Lailah itu kan malam. Malam itu identik dengan sebuah kegelapan. Al-Zulumat, kegelapan. Kegelapan itu ya bisa dikatakan ya, hitam. Manusia itu penuh dengan hitam, penuh dengan noda-noda hitam yang ada pada dirinya. Maka kejarlah Lailatul Qadar dalam rangka minal zulumat ilal nur,
Zulumat itu ya gelap, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Zulumat itu ya zalim. Zalim itu orang yang tidak memposisikan pada tempatnya, itu zalim. Maka inti daripada Lailatul Qadar itu bagaimana kemudian yang darinya gelap itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Lailatul Qadar, Al-Qadar itu bisa dimaknakan juga sebagai kemampuan atau kekuasaan atau kekuatan yang bisa dilakukan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, maka Allah akan berikan kekuatan, kemampuan, sebuah kesadaran yang begitu dahsyat dalam rangka revolusi ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar itu yang minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Maka mudah-mudahan semualah di antara kita, sahabat-sahabat Saung Langit, saya pribadi, Pak DJ, kemudian kru yang ada di Saung Langit ini, dan sahabat-sahabat yang melihat konten daripada Saung Langit ini, semuanya mendapatkan keberkahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan karena sebab mendapatkan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita harapkan dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang DJ, saya sendiri merasa bahwa agaknya sebetulnya untuk menjelaskan Lailatul Qadar ini merasa kurang pantas, karena banyak orang-orang yang lebih pantas untuk menjelaskan Lailatul Qadar itu sendiri. Tetapi inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan tentunya kalau misalkan ada hal-hal yang tidak pas yang disampaikan oleh saya, ya saya minta maaf lahir dan batin kepada semua sahabat yang telah menyaksikan konten di Saung Langit ini tentang Lailatul Qadar. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nanti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqti wa hin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة سورة القدر. اللهم إنا نسألك الرضا واليقين والاستقامة والكرامة والبركة والشفاعة والصحة والعافية وحصول المقصود والإجابة والتوفيق والهداية. ونسألك يا الله نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وجلب الأرزاق الطيبات وقضاء تحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحص الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. اللهم إنا نسألك يا الله وبه نستعين وبه الحول والقوة. ربي سهل ويسر ولا تعسر. ربي تمم وسهل علينا كل أمر عسير. يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وبه الحول والقوة. ربي سهل ويسر ولا تعسر. ربي تمم وسهل علينا كل أمر عسير.
يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وبه نستعين وبه الحول والقوة. ربي سهل ويسر ولا تعسر. ربي تمم وسهل علينا كل أمر عسير. يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين يا اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب. آمين. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة ومنبر الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. يا جماعة. يا جماعة صراط الذين أنعمت عليهم. Insya Allah ini malam ini sangat luar biasa sekali. Saya khususnya mengucapkan terima kasih dengan penjelasan yang tadi diberikan. Sangat terenyuh, hati saya sangat terenyuh, dan mudah-mudahan keterunyahan ini bisa dirasakan juga oleh sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bertemu Lailatul Qadar Amin. di bulan Ramadan ini, dan untuk menyongsong Ramadan berikutnya tentunya dengan amalan-amalan yang baik sehingga kita menjadi lebih baik dan berusaha terus menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Kang Bana. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih, insyaallah. Sahabat Saung Langit, mari optimis. Siapapun kita, apapun diri kita, dimanapun kita, yakinlah bahwa Allah akan memberikan rahmat ke kita. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Cilegur!